Oke, masih ada orang yang masuk. Oke, sudah semua kah teman-teman? Oke, shalom semuanya. Haleluya. Baiklah teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa dalam surga, terima kasih, kami bersyukur anak-anak mudamu dalam pemeliharaanmu. Dan kami sudah memuji namamu dengan kuasa daripadamu. Kami merasakan Tuhan hadiratmu. Sekalipun kami di rumah kami masing-masing, tapi kami bisa merasakan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Pada malam ini Tuhan, kami mau belajar firman-Mu agar kami semakin menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Sekalipun saat pandemi corona ini sedang berlangsung, tapi kami tetap bersekutu di hadapan-Mu. Karena kami tahu kami adalah anak-anak muda, laskar-laskar Kristus yang akan Kau persiapkan untuk menjadi alat-Mu Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada di luar Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau kuatkan hati kami mau teguhkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bicaralah Tuhan dengan urapan daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom teman-teman. Apa kabarnya malam ini? Luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan ya. Kita sekarang bisa bersama-sama kembali secara online. Ya, minggu lalu kita per KTB guys. Sekarang kita secara online ya, kita akan belajar firman Tuhan. Malam hari ini saya ambil tema firman Tuhan tetap teguh. Ya, kita harus tetap teguh. Kita harus tetap teguh untuk menghadapi segala pandemik yang sedang kita lalui. Oke teman-teman, kita akan belajar firman Tuhan ya. Kita ambil dari firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yuk, kita buka Alkitabnya. Ya, pasti dong tersedia Alkitab di rumah ya kan? Kita mau belajar firman Tuhan Yesaya 41 ayat yang ke-10 teman-teman. Ya, Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10 sudah. Semuanya sudah buka Alkitabnya. Saya mau kita baca sama-sama ayat ini dalam hitungan ketiga. Ya, kalau dalam hitungan 3 saya akan hitung lalu kita akan baca sama-sama ya. Sudah semuanya? 1 2 3 ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong kau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Katakan amin. Haleluya. Teman-teman yang terkasih dalam nama Yesus, seperti saya katakan tadi, hari ini saya akan bawa firman Tuhan tentang tetaplah teguh. Ya, saat pandemik ini yang sedang berlangsung sampai saat ini sudah 1 bulan lebih ya teman-teman. Kita hanya di rumah. Tapi firman Tuhan katakan tetaplah teguh. Amin. Ya. Setiap orang teman-teman, setiap kita anak-anak muda, bahkan semua orang yang percaya pasti memiliki masalah di dalam kehidupannya. Ya, menghadapi masalah dalam hidupnya. Tetapi masalah yang datang dan pergi itu akan membuat kita memberikan satu pelajaran dalam kehidupan kita yang sangat berarti. Amin. Jadi setiap masalah itu selalu membuat ada pengertian, suatu pembelajaran bagi kita ya dalam kehidupan ini teman-teman. Apalagi kita sebagai pengikut Kristus, ya, sebagai pengikut Kristus, setiap masalah itu harus kita pandang sebagai satu salib yang harus kita tanggung. Amin. Ya, satu salib yang harus kita tanggung. Walau terkadang sebenarnya kita adalah manusia yang lemah. Ya, kita adalah manusia yang lemah. Kita tak bisa menghadapi masalah itu dengan sendirinya. Karena kita lemah, kita menghadapi masalah itu tidak bisa dengan sendirinya. Mau itu masalah besar atau kecil teman-teman, ya masalah yang besar yang datang atau masalah kecil, apalagi masalah yang kita hadapi saat ini yaitu apa? Adanya COVID-19 ya. Ya, pandemi corona yang sedang berlangsung yang mungkin membuat kita semakin khawatir, semakin bimbang
ya. Tapi Tuhan katakan hendaknya kita tetap teguh. Amin. Ya, kita tetap teguh pada Tuhan dan biarkanlah campur tangan Tuhan itu bekerja sesuai kehendaknya. Ya, supaya apa? Supaya pertolongan Tuhan nyata. Tuhan ingin kita jangan takut. Ya, Tuhan ingin kita jangan pernah takut, jangan bimbang. Mari berdoa, dekatkan diri kita kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk kita mendapat perlindungan daripada Tuhan. Satu langkah seorang yang dewasa rohani yaitu ketika dia menghadapi persoalan, menghadapi masalah dalam hidupnya, apalagi keadaan saat ini, tapi dia tetap kuat, dia tetap berdoa. Itu adalah langkah seorang yang imannya dewasa. Dan saya percaya anak-anak muda El Shaddai di tempat ini adalah anak-anak muda yang luar biasa. Amin. Haleluya. Baiklah teman-teman, apa yang harus kita lakukan agar kita tetap teguh? Ya, apa yang harus kita lakukan agar kita tetap teguh dalam menghadapi persoalan atau problemik atau pandemik corona pada saat ini? Kita anak-anak muda, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kita supaya kita tetap teguh, supaya kita bagaimana tetap teguh dalam Tuhan. Nah, yang pertama teman-teman yang terkasih dalam nama Yesus, supaya kita tetap teguh, yang pertama jangan terlalu khawatir, tetap bersyukur. Amin. Jangan khawatir, tetap bersyukur. Kita baca firman Tuhan dalam Filipi 4. Ya, hari ini kita akan sedikit belajar firman Tuhan. Ya, Filipi 4 teman-teman, kita buka Filipi 4 ayat 6 sampai yang ke-7. Ya, Filipi 4 ayat 6 sampai 7 berkata gini. Kita buka firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Amin. Sekali saya baca, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin teman-teman. Jadi teman-teman, supaya kita tetap teguh, kita jangan khawatir dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Ya, kekhawatiran akan membawa kita kepada rasa takut teman-teman. Ya, kekhawatiran itu akan membawa kita kepada rasa takut. Sehingga apa? Sehingga itu membuat kita down, itu membuat kita lemah, itu membuat kita semakin tidak berdaya. Dengan keadaan seperti ini, pandemi saat ini, kalau kita selalu memikirkan rasa takut, kita tidak bersyukur, kita khawatir, percayalah teman-teman, itu akan membuat diri kita semakin lemah. Jadi Tuhan mau kita bersyukur. Ya, tetapi orang yang selalu bersyukur katanya, kata firman Tuhan akan membawa damai sejahtera dalam hidupnya. Orang yang bersyukur teman-teman akan membawa damai sejahtera dalam hidupnya, maka dia akan tetap teguh walaupun dia sedang berada dalam badai pencobaan. Amin. Ya, kalau kita bersyukur, kita tidak khawatir teman-teman, maka damai sejahtera akan mengalir dalam hati kita. Ya, anak-anak muda itu akan tetap teguh walaupun badai silih berganti datang. Mungkin setelah corona akan banyak persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Tapi kalau kita selalu bersyukur dan tidak khawatir, tidak bimbang, maka kita akan diberikan damai sejahtera. Amin teman-teman. Haleluya. Baik, yang kedua, bagaimana untuk kita tetap teguh? Yang kedua adalah bangun solidaritas. Ya, bangun solidaritas atau saling membantu di antara sesama kita. Amin. Ya, saling membantu di antara sesama kita. Kita buka firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 10. Ya teman-teman, saya senang dengan ayat-ayat ini. Kita mau belajar Kisah Para Rasul 10. Ya, Kisah Para Rasul 10 ayat yang keempat teman-teman. Ya. Firman Tuhan berkata, Kisah Rasul 10 yang keempat, ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingatkan engkau. Jadi teman-teman yang terkasih dalam nama Yesus, di saat pandemik saat ini, mari kita bangun yang namanya saling membantu. Ya, kita membangun saling membantu. Dengan situasi saat ini, Tuhan mau kita anak-anak muda GSJ El Shaddai, kita tetap saling membantu satu dengan yang lain. Amin. Ya, membantu satu dengan yang lain, saling menguatkan.
ya, saling menguatkan, saling tolong menolong. Walau kita tidak harus bersentuhan, ya, walau kita tidak harus selalu bersentuhan, kita saling tolong menolong. Janganlah kita suka mengejudge ini dan itu, ya, mengatakan ini dan itu terhadap satu dengan yang lain, ya. Kita sering melihat apalagi pandemi ini ya teman-teman ya. Banyak yang ngejudge, jangan dekati itu. Tidak, kita lihat ambulan lewat saja sudah langsung dilarang gitu. Apalagi pas yang meninggal itu adalah orang yang terkena virus corona, tapi belum ada yang sudah terbukti, ada yang belum, tapi kita langsung ngejudge. Apalagi kita lihat berita-berita sekarang, para perawat atau orang medis-medis yang lain banyak yang menjauhi mereka. Tapi Tuhan tidak inginkan hal yang itu teman-teman. Kita tidak boleh. Semakin adanya pandemik ini, kita seharusnya semakin membangun solidaritas, amin. Ya, semakin membangun namanya saling membantu di antara sesama kita. Ya, karena apa? Supaya kita tetap teguh, teman-teman. Ya, walau kita tidak bisa membantu secara materi, ya, tidak bisa membantu secara materi, tapi kita bisa membantu di dalam doa, amin. Ya, di dalam doa dan apa? Dan tetap berada di rumah. Ya, tetap berada di rumah. Kita percaya bahwa semua yang kita lakukan itu akan diperhitungkan Tuhan, kata firman tadi. Firman Tuhan katakan semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Ya, akan diperhitungkan oleh Tuhan. Dari setiapnya itu maka Tuhan akan mendengarkan setiap doa-doa kita. Maka COVID ini akan berlalu. Amin teman-teman. Masalah yang kita hadapi pasti akan berlalu. Jadi anak-anak muda, mari kita tetap teguh. Kita tetap setia. Kita tetap bangun solidaritas ya. Kita jangan hanya mementingkan diri sendiri, tapi kita saling membangun solidaritas. Nah, yang ketiga teman-teman yang terkasih, bagaimana kita tetap teguh? Yang ketiga adalah kenakan terus senjata Allah. Ya, kenakan terus senjata Allah. Kita buka firman Tuhan dalam Efesus. Ini mungkin ayat yang sudah sering sekali kita dengarkan. Ya, Efesus yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Ya teman-teman, sebenarnya ini ada sampai ayat yang ke-20 untuk tentang perlengkapan senjata Allah, perlengkapan rohani. Tapi kita baca dulu ayat 10 sampai ayat 11. Firman Tuhan katakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya apa? Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Supaya kamu tetap dapat bertahan menghadapi segala persoalan dalam kehidupan kita. Supaya kamu tetap bertahan dalam menghadapi pandemi corona yang ada saat ini. Amin. Amin teman-teman. Ya, kita harus kenakan senjata Allah. Untuk kita tetap teguh, kita tetap kuat teman-teman, kita harus pergunakan senjata Allah dalam hidup kita, ya. Kita harus mempergunakan terus senjata Allah. Bukan kekuatan kita, karena kekuatan kita itu tidak mampu untuk mengalahkan tipu daya iblis. Saya katakan sekali, kita adalah orang yang lemah, kita tidak berdaya adanya. Oleh karena itu, kita harus pergunakan senjata Allah untuk kita tetap teguh, ya. Kita tetap teguh sehingga apa? Sehingga ketika kita mempergunakan senjata Allah dalam hidup kita teman-teman, kita akan semakin kuat. Kita akan diberikan kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi persoalan dalam hidup kita ini, dan bahkan kita akan jadi pemenang. Amin. Katakan saya jadi pemenang. Haleluya. Katakan saya jadi pemenang. Ya, kita akan jadi pemenang untuk menghadapi corona ini teman-teman. Orang-orang percaya harus jadi pemenang. Ya, kenapa? Karena kita gunakan senjata Allah. Nah, apa saja senjata Allah itu teman-teman? Ya, kita belajar sedikit ya. Senjata Allah itu yang pertama yaitu apa saja senjata Allah yang harus kita gunakan? Yang pertama adalah gunakan ketopang keselamatan. Ya, gunakan topang keselamatan. Artinya ketopang keselamatan itu teman-teman, tetap percaya pada Yesus. Amin. Tetap percaya pada Yesus. Kita harus yakin Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Dan yang kedua, kita harus gunakan senjata Allah itu memakai baju jirah keadilan. Ya, baju jirah keadilan. Artinya hidup kita harus adil, hidup kita harus lurus di hadapan Tuhan. Ya, hidup kita harus adil, hidup kita harus lurus di hadapan Tuhan. Ya, jangan kita neko-neko. Untuk kita jadi pemenang, kita harus hidup adil. Kita harus gunakan baju jirah keadilan.
Itu senjata Allah yang kedua. Senjata Allah yang ketiga, kita harus gunakan ikat pinggang kebenaran. Apa yang ketiga? Ikat pinggang kebenaran. Artinya apa? Hal-hal kebenaran itu harus melingkari kehidupan kita. Yang namanya tentang kebenaran itu benar-benar menjadi kehidupan kita, jalan hidup kita. Karena ketika kebenaran itu selalu ada dalam diri kita, itu akan menjadi senjata bagi kita untuk kita bisa jadi pemenang, teman-teman. Karena itu kita harus kenakan senjata Allah itu, ikat pinggang kebenaran. Ya, pertama tadi ketopang keselamatan itu percaya pada Yesus. Kita gunakan baju jirah keadilan, artinya hidup adil, hidup lurus di hadapan Tuhan. Yang ketiga, gunakan ikat pinggang kebenaran. Hal-hal kebenaran itu melingkari kehidupan kita. Dan yang keempat, teman-teman, yaitu kita harus gunakan perisai iman. Ya, yang keempat, perisai iman. Artinya apa? Tetap bergaul intim dengan Tuhan. Setia. Tetap bergaul intim dengan Tuhan, setia, teman-teman. Walau pandemi corona saat ini ada, kita bukan membuat kita tidak beribadah kepada Tuhan. Itu bukan membuat kita tidak bergaul intim dengan Tuhan. Bahkan saat seperti inilah kita perlu senjata Allah, perisai iman. Kita harus tetap setia. Jangan setia ketika kita senang, atau ketika kita sedih baru kita setia. Tapi ketika baik kita sedih mau kita senang, kita harus tetap setia, teman-teman. Kita harus tetap setia untuk beribadah, bergaul intim dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Di dalam doamu, saat engkau bangun tidur, sedang tidur, atau di waktu luangmu, doa pribadi kita harus bangun hubungan intim kita dengan Tuhan, supaya kita jadi pemenang, kita tetap kuat. Kalau kita andalkan kekuatan kita, sekali saya katakan kita manusia yang lemah, teman-teman, kita tidak berdaya adanya. Jadi untuk kita tetap teguh, kita gunakan. Dan yang terakhir, teman-teman, senjata terakhir yang harus kita gunakan itu adalah kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Ya, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Artinya apa? Tetap kabarkan kabar baik kepada semua orang, baik atau tidak baiknya keadaan kita. Kabarkanlah kebenaran, kabarkanlah kabar yang baik, kabarkan kabar Injil, teman-teman. Kita punya media sosial kita banyak, ada Twitter, Instagram, ada WhatsApp, Facebook sekalipun. Pergunakanlah itu untuk mengabarkan kebenaran. Sehingga ketika orang yang melihat, kita tidak tahu di luar sana keadaan orang seperti apa. Mungkin ketika dia buka media sosial, entah Facebook, ya, atau WhatsApp atau yang lain-lain, kita buat status itu, mungkin kena ke masalah yang dia inginkan, teman-teman. Ketika dia baca itu, mungkin dia semakin dikuatkan. Amin. Ya, kita harus gunakan itu. Ya, kita harus kita pakai kasut kerelaan untuk tetap memberitakan Injil. Baik dan buruknya engkau, kata Tuhan, baik dan buruknya keadaanmu, engkau harus menyampaikan kebenaran. Ya, itulah senjata-senjata Allah, teman-teman. Ada 5 senjata Allah yang harus kita pergunakan. Mungkin banyak senjata Allah, tapi 5 hal ini, ketopang keselamatan, baju jirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, perisai iman, kasut kerelaan, itu semua harus kita pergunakan. Amin. Itu semua akan membuat kita menjadi orang-orang yang menang di hadapan Tuhan. Maka teman-teman yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita harus tetap teguh di dalam Tuhan. Kita harus tetap kuat. Ya, anak-anak muda, jangan loyo-loyo, jangan mentang-mentang rebahan di rumah gitu ya. Jadi semuanya rebahan gitu. Berdoa pun gak mau, baca firman gak mau, ibadah gak mau, jangan. Ya, semakin keadaan seperti ini menghimpit, seharusnya kita semakin kuat. Amin. Kita tetap teguh. Ada 3 hal tadi saya sampaikan, teman-teman, untuk tetap teguh. Yang pertama tadi apa? Kalau teman-teman ingat, yang pertama, jangan terlalu khawatir, tetap bersyukur. Jangan terlalu khawatir, tetap bersyukur. Dan yang kedua apa? Bangunlah solidaritas atau saling membantu di antara sesama kita. Dan yang ketiga adalah kenakan terus senjata Allah. Haleluya. Apa saja senjata Allah? Yang pertama tadi, ketopang keselamatan, percaya pada Yesus. Yang kedua, baju jirah keadilan, ya, hidup lurus di hadapan Tuhan, hidup adil. Yang ketiga apa? Ikat pinggang kebenaran, ya, hal-hal kebenaran melingkari hidup kita. Yang keempat apa? Perisai iman, ya, tetap bergaul intim dengan Tuhan, dengan setia, tetap setia. Yang kelima, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Baik atau buruknya keadaan kita, beritakanlah Injil. Amin, teman-teman.
Ya, maka percayalah ketika kita melakukan itu, ketiga hal ini teman-teman, dan menggunakan senjata Allah, maka kita akan tetap teguh walau saat ini kita diperhadapkan dengan situasi saat ini teman-teman, COVID-19, COVID-19, karena kita mempergunakan semua senjata Allah, kita tetap setia kepada Tuhan, maka kita ini akan menjadi orang-orang yang menang. Amin. Kita akan menjadi pemenang yang luar biasa. Jadi teman-teman yang terkasih dalam nama Yesus, mungkin inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan untuk anak-anak muda GSC El Shaddai, anak-anak remaja yang juga menonton dan melihat secara live streaming ini. Saya rindu dimanapun kita berada, mungkin saat ini kita mulai jenuh, kita mulai ada rasa bosan dalam diri kita karena kita tidak bisa berjumpa, kita tidak bisa mengapa-ngapai, tapi tetaplah teguh, terus berdoa, bangun hubungan dengan Tuhan. Ya, percayakan semuanya kepada Tuhan. Kita sama-sama. Firman Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, ketika mereka bersatu hati, apa saja yang mereka minta akan Tuhan berikan. Amin. Maka Tuhan akan berikan kemenangan bagi kita. Nah, ayat yang terakhir teman-teman untuk menutup firman Tuhan, untuk menjadi penguat dalam firman hidup kita, yaitu Ulangan 31. Ini ayat yang terakhir, kita buka. Ulangan 31 teman-teman, ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Ya. Ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Ya, ini ayat yang mungkin bisa membuat kita lebih kuat dan teguh, tetap teguh di hadapan Tuhan. Kita baca sama-sama Ulangan 31 ayat 6 sampai yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikan kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendirilah akan berjalan di hadapanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Karena itu janganlah takut dan janganlah patah hati, tetaplah kuat di dalam Tuhan." Amin teman-teman. Ya, puji nama Tuhan. Ya, firman Tuhan ini semoga bisa menguatkan anak-anak muda saya dan semua teman-teman yang menonton live ini. Semoga kita semua semakin diberkati, kita semakin teguh di dalam Tuhan. Ya, kita rindukan cepat berlalu sehingga kita bisa bersama-sama untuk berjumpa dalam himpunan kaum muda AND Youth and Teens, ya, setiap Sabtu jam 7:30 di gereja kita. Kita rindukan ini teman-teman, supaya semakin banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa untuk bangsa kita ini, kita berdoa untuk semuanya supaya pandemi ini dapat berlalu. Haleluya. Baiklah teman-teman, firman Tuhan sampai di sini. Sebelum kita akhiri persekutuan kita, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Kita doakan bangsa kita, ya. Kita doakan negeri kita ini, kita doakan kota kita, lingkungan kita, keluarga kita, supaya dalam lindungan Tuhan. Amin. Baiklah kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami bersyukur sudah belajar firman-Mu untuk kami tetap teguh. Banyak hal yang harus kami lakukan sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Apalagi pada saat ini ada COVID-19 yang sedang melanda Indonesia, bahkan seluruh dunia. Kami berdoa ya Tuhan, pulihkan negeri kami, Tuhan pulihkan kota kami, Tuhan pulihkan lingkungan kami. Lawat Tuhan Yesus, sehingga Tuhan wabah COVID-19 ini dapat berlalu daripada kami. Jauhkanlah dari semuanya ini Tuhan daripada kami ya Bapa. Engkau melawat pemerintahan kami ya Tuhan, dari Bapak Presiden kami sampai pemerintahan yang terendah, kepala lingkungan ya Tuhan, bahkan penegak-penegak hukum, prajurit-prajurit keamanan yang sudah dipersiapkan Tuhan dalam menghadapi wabah ini.
Tuhan berikan mereka roh-Mu, berikan mereka hikmat-Mu ya Tuhan. Sehingga Tuhan pemerintahan kami dapat Tuhan Yesus mengambil solusi yang terbaik ya Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus mereka dapat menemukan cara untuk dapat menghentikan wabah ini ya Bapa. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena roh-Mu yang memberkati mereka Tuhan. Kami serahkan pemerintahan kami, bangsa kami dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang melawat bangsa kami, bahkan seluruh warga negara Indonesia ya Tuhan Yesus, bahkan seluruh dunia ini Bapa, agar Tuhan yang memulihkan kami, melawat kami ya Bapa. Bahkan juga kota kami Tuhan, kota Medan ya Tuhan, lingkungan kami, Kecamatan Medan Johor ya Tuhan, kiranya Bapa Engkau melawat dan melindungi ya Tuhan. Jauhkanlah kami daripada sakit penyakit, jauhkanlah kami daripada Tuhan kuasa-kuasa kegelapan ya Tuhan. Bahkan jauhkan kami daripada wabah corona ini Bapa, sehingga itu tidak mendekat daripada kami, tapi itu lalu daripada kami ya Tuhan, sehingga kami mengalami kemenangan ya Tuhan. Hamba juga serahkan Tuhan semuanya, haleluya, keluarga, anak-anak muda-Mu ya Tuhan, GJL Sadai, AND Youth and Teen ya Tuhan. Agar Bapa dalam nama Yesus, semua keluarga kami Tuhan pelihara, Tuhan jagai orang tua kami, kakak kami, abang kami, adik-adik kami, sanak saudara kami, Tuhan pelihara dan jagai di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang membungkus kami dengan darah-Mu, sehingga corona tidak dapat masuk ke dalam tubuh kami, karena kami sudah mempergunakan seluruh senjata Allah. Kami percaya akan segala kekuatan kuasa Tuhan yang menyertai kami. Hamba serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Mungkin saat ini kami tidak bisa bersama-sama untuk beribadah Tuhan, tapi kami percaya tidak lama lagi ini semua akan berlalu dan kami bisa berkumpul bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin bagi-Mu. Kami akan tetap teguh dan kami akan tetap percaya kepada-Mu, sehingga kami akan menjadi pemenang ya Tuhan, orang-orang yang dimenangkan oleh Tuhan, karena kami punya Allah yang luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu memberikan kami satu pengharapan yang luar biasa, menguatkan iman kami untuk tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah belas kasihan-Mu mengalir dalam hidup kami, dan Engkau memberkati setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami tutup ibadah kami tutup persekutuan kami ini mulai pada malam hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, kalau pengumuman kita akan lihat di grup WhatsApp kita ya. Nanti akan dipimpin oleh Kak Kristi yang sebagai koordinator dalam setiap keadaan acara-acara kita ke depannya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.